Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Maulana Zikri dari kelas 4B1 akan menjelaskan tentang jaringan komputer, yaitu OSI Open System Interconnection. OSI adalah sebuah model arsitektural jaringan yang dikembangkan oleh Badan International Organization for Standardization atau ISO di Eropa pada tahun 1977. Model OSI. Tujuan utama penggunaan model OSI adalah untuk membantu desainer jaringan memahami fungsi tiap-tiap layer yang berhubungan aliran komunikasi. Layer-layer tersebut ada beberapa, menjadi 7 layer dengan karakteristik dan fungsi yang berbeda-beda. 7 layer tersebut dibagi menjadi seperti demikian, yaitu application, presentation, section, transport, network, data link, dan physical. Yang ketujuh, pada urutan yang ketujuh adalah layer 7 application, merupakan layer di mana terjadi interaksi antar muka end user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsional jaringan, melakukan pengaturan bagaimana aplikasi bekerja menggunakan resource jaringan untuk kemudian memberikan pesan ketika terjadi kesalahan. Layer 6, presentation layer. Layer ini bekerja dengan mentranslasikan format data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang ditransmisikan oleh jaringan. Data tersebut akan dienkripsi atau dideskripsi. Layer 5, session layer. Session layer akan mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, atau dihancurkan. Layer 4, transport layer. Layer ini akan melakukan pemecahan data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut pada paket-paket data tersebut sehingga dapat disusun kembali ketika paket tersebut sudah sampai tujuan. Misalkan protokol TCP. Layer 3, network layer. Network layer akan membuat header untuk paket-paket yang berisi informasi IP, baik IP pengirim data maupun IP tujuan data. Layer ini akan melakukan routing melalui internet networking dengan menggunakan router dengan switch layer 3. Layer 2, data link layer, berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit dikelompokkan menjadi format yang disebut dengan frame. Selain itu, pada level ini terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengalamatan perangkat keras, seperti halnya media access control address atau MAC address, dan menentukan bagaimana perangkat-perangkat jaringan seperti hub, bridge, repeater, dan switch layer. Layer 1, physical layer, dengan mendefinisikan media transmisi jaringan, metode pensinyalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan, atau seperti halnya Ethernet atau token ring, topologi jaringan dengan pengkabelan. Selain itu, level ini juga mendefinisikan bagaimana NIC atau Network Interface Card dapat berinteraksi dengan media kabel atau radio. Media kabel biasanya menggunakan LAN, jaringan-jaringan, dan media radio akan menggunakan wireless. Ciri utama dari data link layer. Ciri utama adalah bahwa data link layer merupakan salah satu lapisan yang secara fisik memiliki alamat tersendiri atau address yang sudah dikodekan secara langsung ke dalam sebuah network card. Ini yang kita kenal sebagai MAC address. Apabila mendengar sebuah nama MAC address dalam komputer kita, maka ini mengacu kepada data link layer. Fungsi data link layer melakukan proses grouping secara logik, yaitu melakukan proses grouping secara logik atau secara tidak terlihat, merupakan proses penyatuan dari beberapa paket ke satu paket dengan data yang utuh. Menyediakan akses ke dalam media menggunakan MAC address. Lapisan ini terdapat sebuah lapisan fisik yang kita kenal dengan MAC address, mendeteksi kesalahan pengiriman dan penerimaan paket data dan melakukan proses pengkoreksian data ulang.
Beberapa kesalahan seperti kesalahan pemecahan data menjadi paket data ataupun kesalahan dalam pengiriman data atau proses penerimaan data. Menggabungkan paket data ke dalam bit dan menggabungkan bit ke dalam frame. Seperti yang sudah kita singgung sebelumnya, ini merupakan kelanjutan dari fungsi grouping yang dilakukan oleh data link layer. Perangkat apa saja yang bekerja pada lapisan data link layer? Yaitu network card, yang merupakan bagian penting dari data link layer, terutama menyediakan MAC address yang digunakan untuk proses pengalamatan secara fisik. Kenapa MAC address? Karena MAC address adalah alamat yang tidak mungkin ada kesamaan dalam perangkat-perangkat keras network card dalam satu network card di seluruh dunia. Internet Layer Protocol. Protokol Internet adalah protokol lapisan jaringan Internetwork yang digunakan protokol TCP/IP untuk melakukan pengalamatan dan routing paket data antar host-host di jaringan komuter berbasis TCP/IP. IP versi 4 adalah yang kini paling sering digunakan, yang dipublikasikan pada tahun 81, tapi akan digantikan dengan IP versi 6 pada waktu yang akan datang. Layanan yang ditawarkan oleh protokol IP yaitu protokol yang bersifat routable, mendukung protokol banyak klien. IP mengirimkan data dalam bentuk datagram, bersifat independen dari lapisan antarmuka jaringan, karena memang IP didesain agar mendukung banyak komputer dan antarmuka jaringan. Untuk mendukung frame terbesar yang dimiliki oleh teknologi lapisan antarmuka jaringan yang berbeda-beda, IP dapat melakukan pemecahan terhadap paket data ke dalam beberapa fragmen sebelum diletakkan di atas sebuah saluran jaringan. Dapat diperluas dengan menggunakan fitur IP option dalam header IP. Header IP itu ada banyak, yaitu version mempunyai panjang 4 bit, header length mempunyai panjang 4 bit, type of service atau TOS 8 bit, total length 16 bit, 18 behavior 16 bit, flag 3 bit, fragment offset 13 bit, time to live atau TTL 8 bit, protokol 8 bit, header checksum 16 bit, source IP address 32 bit, destination IP address 32 bit, IP option embedding 32 bit. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.